Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Anggias Priadi dengan NPM A1G023049 dari kelas 5A. Di sini saya akan membacakan materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Adapun latar belakangnya, sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Nah, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan pendidikan tidak dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana perlu dikelola melalui manajemen yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan ruang lingkup, kegiatan, serta fungsi manajemen sarana dan prasarana yang jelas untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu sumber daya yang harus ada dalam dunia pendidikan atau suatu sekolah untuk membantu proses kegiatan pembelajaran. Keberhasilan suatu proses kegiatan pendidikan atau pembelajaran di sekolah, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kegiatan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan manajemen sarana prasarana yang dilakukannya. Selain tenaga Selain itu, tenaga pendidik sarana dan prasarana merupakan suatu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Namun, sarana dan prasarana tidak akan dapat bermanfaat dengan optimal tanpa adanya manajemen yang dilakukan oleh pihak sekolah yang terkait. Memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Nah, dengan kata lain, sarana adalah alat atau benda-benda yang bergerak untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pendidikan. Adapun contohnya yang pertama ada buku tulis, papan tulis, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Nah, sedangkan prasarana adalah alat atau benda yang tidak dapat bergerak untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pendidikan. Adapun contohnya yang pertama itu ada ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun fungsinya yaitu menurut Subaigo Atmodirio, pengelolaan manajemen perlengkapan meliputi yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan melalui rencana dan penentuan kebutuhan akan dihasilkannya. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi ini terdiri atas kegiatan-kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya yang memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku. Ketiga ada fungsi pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Selanjutnya fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan, penyelenggara, dan pengaturan barang persediaan dalam ruang penyimpanan. Selanjutnya ada fungsi penyaluran. Kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, fungsi pemeliharaan, suatu proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi atau fasilitasnya. Selanjutnya ada fungsi penghapusan. Kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan baik dengan pengaturan dalam bentuk tata laksana ataupun melalui tindakan turun tangan. Selanjutnya itu ada hambatan dan solusi dalam sarana dan prasarana. Hambatan di dalam proses manajemen sarana dan prasarana ini
Menurut Rahmatun, yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki sekolah, dan rendahnya kesadaran guru untuk terlibat dalam manajemen sarana dan prasarana, khususnya dalam perawatan. Nah, solusinya, adapun solusinya, yang pertama itu ada untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, pemimpin suatu lembaga pendidikan dapat mengeluarkan kebijakan agar setiap orang yang berada di dalam lembaga pendidikan tersebut mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat sarana prasarana pendidikan, baik itu pemimpin lembaga pendidikan tersebut, pendidik, tenaga, dan peserta didik. Yang kedua, untuk mengatasi keterbatasan dana, dibutuhkannya suatu koordinasi antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat agar dapat mengetahui lembaga-lembaga pendidikan yang kekurangan dalam hal dana. Nah, yang ketiga ada pendidikan. Pendidik harus lebih kreatif dalam mencari alternatif lain untuk tetap melakukan pembelajaran dengan menarik dan menyenangkan. Tanpa adanya sarana prasarana yang lengkap seperti mengubah metode pembelajarannya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Menurut Barnawi dan Muhammad Arifin, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan pengontrolan. Nah, yang pertama itu ada perencanaan sarana dan prasarana. Proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan. Nah, yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidik sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidik tersebut. Yang ketiga ada pengaturan. Ada 3 kegiatan yang dilakukan dalam proses pengaturan ini, yaitu yang pertama ada inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Namun, kepala sekolah dapat melimpahkan pekerjaannya kepada wakil kepala sekolah. Dan yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana ini merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi ini, manajemen sarana dan prasarana mencakup pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Nah, fungsi-fungsinya ada perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian. Dengan manajemen yang tepat, sarana dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.